Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sangat saya hormati dan saya muliakan para orang tua, jamaah Mushola Al-Falah, yang saya hormati para ustadz, para guru, para hujai, yang saya hormati pula pengurus Dewan Kemakmuran Mushola Al-Falah, pengurus Majelis Ta'lim malam Selasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, panjang umur, barokah dunia akhirat. Mari sama-sama kita mulai pengajian kita dengan membaca suratul Fatihah untuk orang tua kita semua yang sudah wafat. Kita mohon kepada Allah diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatan nuhdiya wa nuqaddimu ali habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal mufassirin wal muhaddisin wal musannifin wa ila ru'i jami'il malaikatil muqarrabin summa ila ru'i awliya'il mutaqaddimin susan ila ru'i sultanil awliya syafi'in muqadiriyin radhiyallahu anhu summa ila ru'i awliya'il mutaakhirin susan ila musannifi hadzal kitab Fathul Qarib al-Mujib syar'i summa ila ru'i ulama'i wa awliya'i hadhil qaryah wa usulihim wa furu'ihim qaddasallahu asrarahum wa nawwara yahum min ja'alil jannata maswahum wa yu'li darajatihim wa a'ada 'alaina min barakatihim wa amtir 'alaina wa itha karamatihim summa ila ru'i jami'i ahlil qubur wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha khususan jadadana jadadina wa nakhususan ila summa ila arwahi jami'i keluarga besar Majelis Ta'lim Mushola Al-Falah summa ila arwahi ajib ghafarallahu dzunubahum wa nawwara dara'ihum wa ja'alil jannata maswahum wa yu'li darajatihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama sebelum ta'lim kita baca Aqidatul Mujmalah. Semoga iman kita bertambah dan terus bertambah. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du wa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ihwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahullah wa bi kulli rasulin arsalahullah wa bi malaikatillah wa bil qadri khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhir wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillah ala zalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'asu insyaallah ta'ala minal aminin allazina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun bi fadlika Allahumma ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Faslun ay hadza faslun. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadza faslun fi arkanis sholati, menerangkan tentang rukun-rukun sholat. Ada syarat, ada rukun. Syarat kemarin sudah kita bahas, sesuatu yang tidak ada di dalam sholat, tetapi jika tidak dikerjakan sholatnya tidak sah. Contoh,
berwudu itu kan nggak ada dalam sholat. Wudu dulu baru sholat. Nggak ada orang lagi sholat wudu. Nutup aurat, nggak ada orang lagi sholat kok nutup aurat. Nutup aurat dulu baru sholat. Itu namanya syarat. Kalau rukun itu memang sesuatu yang dikerjakan dalam sholat, itu rukun. Ruku, ya kita sholat ya ruku. I'tidal, kita sholat i'tidal. Sujud, ya itu namanya rukun, ada di dalam sholatnya. Wa arkanu sholati, rukun-rukun sholat. Samaniyata asyara ruknan, itu ada 18 di kitab ini. Di kitab lain ada yang 17, bahkan ada yang 13. Nanti apa yang membedakan akan kita bahas nanti. Wa arkanu sholati, rukun-rukun sholat, samaniyata asyara ruknan, itu ada 18. A'aduha, yang pertama an-niyatu, yaitu niat. Wahia, niat itu qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Ada yang baca muqtaronan, ya boleh saja. Yaitu qasdus syai'i, berkehendak melakukan sesuatu, muqtarinan bi fi'lihi, berbarengan dengan sesuatu yang dikerjakan itu. Itu namanya niat. Kita niat sholat, ya barengan sama takbir. Takbir itu sholat. Allah, tangannya gerak, mulutnya ngucap takbir, hatinya niat, itu barengan. Itu namanya niat. Kalau tidak berbarengan, itu namanya azam, bukan niat. Namanya azam, pakai ain. Misalnya contoh begini. Contoh ini, besok hari Selasa saya akan silaturahim ke rumah Ustadz Mahfud. Misalnya ini contoh. Nah, itu namanya azam, bukan niat. Karena antara keinginannya sekarang, dikerjakannya kapan? Besok. Itu bukan niat, itu namanya apa? Azam. Kalau niat itu antara keinginan dengan perbuatannya berbarengan. Kecuali satu ibadah yang antara niat dengan pekerjaannya tidak bareng. Apa itu kira-kira? Puasa. Pinter. Puasanya kapan? Besok subuh. Niatnya malam gini hari. Itu nggak bareng. Ya, kalau haji bareng. Semuanya bareng. Kecuali puasa. Niat, apapun ibadah itu harus niat. Harus. Sebab dalam hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Sahnya ibadah itu tergantung niatnya. Niat yang baik, apapun diniatin yang baik. Jalan ngaji, keluar dari rumah bareng sama jalan, niatin nawaitu thalabal ilmi, saya niat mencari ilmu lillahi ta'ala. Itu panjang perjalanan, duduknya diberkahi, diridhoi Allah. Sampai di musola diniatin itikaf, nawaitul i'tikafa sunatan lillahi ta'ala. Diniati apapun, diniati yang baik. Santri-santri mondok diniati cari ridho Allah, biar ilmunya manfaat. Jangan pernah niat untuk sesuatu yang di luar batas kemampuan kita. Apa mondok? Saya niatnya mau jadi kiai, mau jadi ustadz. Jangan, gak usah. Apa? Belajar. Saya malu kalau kagak ngaji. Nah, itu repot kalau begitu. Niatnya semua karena Allah. Di kitab Ta'limu Ta'alim itu, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya fayasiru a'malal akhirah bi husnin niyati.
banyak banget pekerjaan yang kelihatannya pekerjaan dunia, tapi di hadapan Allah menjadi amal akhirat, berpahala besar karena niatnya bagus. Mana bang, mau kerja cari apa? Cari nafkah untuk menggugurkan kewajiban saya sebagai kepala rumah tangga, menafkahi anak istri karena Allah. Oh, itu dapat pahala. Mandi, mau mandi kayak mau kagak kayak mengapa? Mandi ya silakan, kagak mandi ya silakan. Cuma begitu kita mandi, diniatin, saya niat mandi biar badan saya sehat untuk ibadah. Nah, itu jadi ibadah. Makan, mau makan kayak mau kagak ya terserah, kagak bakal jadi masalah. Tapi begitu makannya diniatin, saya niat makan, menikmati nikmat Allah, biar badan sehat untuk ibadah, jadi pahala. Begitupun sebaliknya, wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah bi surati a'malil akhirah fayasiru a'malad dunya bisu'in niyah. Betapa banyak orang yang kelihatannya itu melakukan amal akhirat, tapi di hadapan Allah nggak dapat apa-apa, cuma di dunianya saja. Amal pengen di alam orang, pengen dipuji orang. Ngaji kagak enak sama guru, kalau kagak ngaji malu. Nah, itu salah niatnya, ya salah. Ngaji Quran niatnya salah. Nah, begitu seterusnya. Jadi niat itu ada 3 tingkatan. Kalau niatnya itu sholat wajib seperti zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, maka niatnya itu ada 3 yang wajib. Pertama qasdul fi'li, yang kedua ta'yin, atau yang kedua itu fardiyah, yang ketiga ta'yin. Saya ulang, kalau sholatnya sholat wajib, contoh zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, maka niatnya itu ada 3. Pertama qasdul fi'li, yang kedua ta'yin, yang ketiga fardiyah. Apa itu qasdul fi'li? Usolli. Ucapan usolli itu namanya qasdul fi'li. Jadi bapak niat sholat tidak boleh kalau tidak pakai usolli. Usolli itu namanya qasdul fi'li. Yang kedua ta'yin. Ta'yin itu ditentukan sholat yang dikerjakan sholat apa. Kalau maghrib ya disebut maghribnya, kalau isya ya disebut isyanya, kalau subuh, johor, asar ya begitu juga, sesuai dengan sholat yang dikerjakan. Itu namanya ta'yin. Yang ketiga fardiyah, ucapan fardu. Itu wajib 3 itu. Jadi kalau bapak tuh sholatnya sendirian di rumah, tidak jamaah, karena mungkin lagi gak enak badan mau jalan ke musola, atau kesiangan sholat subuhnya di musola udah kelar, sendirian, niatnya begini doang, usolli fardhu zuhri, sah. Usolli fardhu subhi, sah. Usolli fardhu asri, sah. Cuma 3 doang itu doang. Usolli fardhu maghribi, sah. Usolli fardhu isya'i, cukup. 3. Usolli itu namanya qasdul fi'li, zuhur itu namanya ta'yin, fardiyah ucapan fardhu itu tadi. Usolli fardhu zuhri, usolli fardhu zuhri, 3, udah cukup, udah sah. Sah, begitu doang udah sah. Nanti kalau kita jadi makmum ada tambahannya lagi jadi 4. Usolli fardhu zuhri makmuman, 4. Usolli fardhu zuhri makmuman, cukup, udah cukup.
paling dikit. Tapi kalau kita mau tambahin usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala, itu paling bagus, itu sempurna, itu cakep, karena sunnah-sunnahnya kita bawa. Tapi kalau orang kok pengen ringkas, seringkas-ringkasnya, dia sholat sendirian, usolli fardhu zuhri, udah cukup udah. Usolli fardhu asri, udah cukup. Paham ya? 3 itu. Apa 3 itu? Usolli fardhu zuhri atau usolli fardhu asri, dan tergantung sholatnya. Oke, paham ya? Guru, masalah takbiratul ihram ya. Itu yang bagus gimana, Guru? Pada saat Allah kan tenan dalam hati ini bareng nih. Kadang-kadang orang Allah Akbar itu kadang-kadang. Jadi itu tadi udah kita bahas di awal. Ya. Niat itu muqtaronan bi fi'lihi, dibarengi dengan perbuatannya. Nah, Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj, sarahnya kitab Sahih Muslim, itu memang mengatakan yang paling afdol, paling cakep, paling utama itu antara gerakan tangan, antara mulut dengan hati, itu barengan semua. Allahu Akbar, mulutnya Allah, tangannya gerak, hatinya niat. Jadi barengan. Ini mulut saya Allahu Akbar ya, ini bicara hati. Kan gak mungkin mulut sama hati barengan, gak mungkin. Nah, mulutnya Allah, hatinya niat. Aku niat sholat isya 4 rakaat menghadap kiblat, mengikut imam karena Allah. Bar selesai, tangan selesai. Itu yang paling afdol. Ya ada orang yang model sholatnya begitu, Allahu Akbar. Saya nggak tahu niatnya niat apa itu. Kayaknya kalau timbang Allahu Akbar itu kayaknya baru usolli doang. Usolli banyak. Walaupun ada pendapat yang mengatakan boleh Allahu Akbar terus baru niat. Nah, ada yang mengatakan boleh. Cuma kita ngikutin pendapat yang paling kuat, yaitu muqtaronan bi fi'lihi, berbarengan. Nah, kita yang ngaji jangan kayak gitu. Macam-macam kan, ada yang takbirnya diputar-putar, Allahu Akbar, ada yang model begitu, ada. Jadi dia punya pendapat taqdimul yumna alal yusra, taqdimul yumna alal yusra, mendahulukan yang kanan, mengakhirkan yang kiri. Jadi kanan duluan turun. Nah, cuma karena posisi tangan kanan bakalnya ada di atas tangan kiri, begitu mau nyampe diputer. Nah, itu tidak benar, gak benar. Dalam takbir itu tidak disunahkan taqdimul yumna alal yusra, enggak. Tidak disunahkan mendahulukan yang kanan, mengakhirkan yang kiri. Kalau Bapak pengen duluin yang kanan, ngakhirin yang kiri, kenapa takbirnya gak begini? Allahu Akbar. Dan begitu sami Allahu liman, itu jelas tangan kanan dulu baru tangan kiri. Jadi nggak perlu. Sama dengan wudhu, pipi kanan dulu, pipi kiri belakangan, nggak perlu. Karena itu tidak dianjurkan taqdimul yumna alal yusra, tidak dianjurkan mendahulukan yang kanan, mengakhirkan yang kiri. Apalagi yang barengan. Antara kanan dan kiri barengan apa? Telinga, kuping, itu barengan. Bukan kanan dulu baru kiri dulu, bukan. Itu barengan. Nah, kalau tangan, iya dalam wudhu, tangan kanan dulu, baru tangan kiri. Terus kaki kanan dulu, baru kaki kiri. Kalau kepala kanan atau kepala kiri? Memang kepalanya ada berapa? Kalau kepala berarti barengan. Biasa saja. Allahu Akbar, biasa saja. Jangan pakai diputar ini. Ya Bang, silakan.
biar ngindarin ketinggalan rakaat sambil jalan niat gimana? Gimana ya bang? Biar kita nggak ketinggalan rakaat gitu. Kita niat dulu ya jalan. Yo, nggak bisa, nggak boleh. Kalau niatnya di mulut boleh karena belum dianggap. Nah, tapi kalau udah di hati, posisinya kita harus sudah dalam posisi tegak berdiri. Nah kalau abang udah sambil jalan dari rumah kemarin usolli udah dalam hati itu sholatnya salah sambil jalan, batal tetap. Nah supaya tidak ketinggalan tuh begini bang, orang itu masih tetap dianggap mendapatkan rakaat imam kalau dia dapat rukunya imam. Jadi selama Bapak dapetin rukunya imam, Bapak dapetin rakaat imam. Saya buat contoh. Bang Haji aja coba maju ke depan. Nah, saya buat contoh nih. Nah, Bang Haji sholat jadi imam, ngadep sini kiblat. Nah, ntar begitu saya takbir, Bang Haji langsung ruku. Ini saya masih sibuk gini. Saya datang, Bang Haji udah sholat, sedekap. Nah, begitu saya nyampe, Allah ruku Bang Haji, Allahu Akbar. Ini kan ruku nih, saya belum dapat apa-apa nih, belum baca apa-apa sama sekali, langsung aja ruku, Allahu Akbar. Nah itidal, sami Allah. Nah saya sami Allah itu saya dapat rakaatnya imam. Jadi tergantung Bang Haji Ajis ini rakaat keberapa. Kalau Bang Haji Ajis rakaat pertama, sholatnya sholat zuhur, berarti ntar 4 rakaat dia salam, saya ngikut salam. Karena saya dapat rakaatnya tuh belum ketinggalan imam. Ada yang begini, jadi langsung bang udah bangun ini. Nyusul nggak boleh, nggak sah. Nah sekarang kita contoh Bang Haji lagi. Bang Haji ruku. Nah saya takbir, Bang Haji langsung bangun. Allahu Akbar dulu belum lagi. Allahu Akbar. Nah terus Bang Haji bangun, saya baru Allahu Akbar. Nah ini namanya nggak dapat ruku imam. Maka nanti saya tetap wajib nambahin 1 rakaat. Paham gitu bang ya? Jadi jangan pakai lari-lari niat sholli fardu dulu loh. Repot. Kalau diucapkan nggak dihitung, boleh-boleh saja. Karena yang namanya niat di dalam hati. Kalau diucapkan dari rumah juga boleh. Sholli fardu, tapi niatnya tetap di hati ketika kita sedang takbir gitu. Paham ya? Jelas ya? Oke. Kita lanjut. Wasani yang kedua dari rukunnya sholat. Masih belum selesai. Tadi itu baru sholat wajib. Kalau sholatnya sholat sunnah yang memiliki waktu, kayak rawatib, duha, itu kita sholatnya niatnya cukup 2 saja. Misalnya sholat duha, usolli duha, udah cukup. Usolli tahajjudah, cukup udah. Adapun Bapak niatnya itu usolli sunnat at-tahajjudi raka'ataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala, itu sempurna, itu paling bagus. Tapi kalau kita cuma pengen ngalap minimnya saja, ngambil yang paling minim, usolli duha, udah cukup. Saya niat duha, udah cukup. Kalau mau ditambahin usolli sunnat ad-duha raka'ataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala, itu lebih cakep, lebih bagus. Mencari sempurna dulu ya. Betul. Kalau bisa yang sempurna. Nah kalau sholatnya sholat sunnah mutlak, artinya sholat apa? Ya pokoknya sholat. Sholat apa bang? Pokoknya sholat. Bukan nggak ada namanya, pokoknya ya sholat. Itu namanya sholat sunnah apa? Mutlak. Itu niatnya cukup 1 doang. Usolli, itu doang udah. Usolli udah sah. Tapi kalau kita mau tambahin usolli sunnatal mutlaki dan seterusnya, monggo, itu lebih cakep, itu namanya sempurna. Paham? Dilanjutin. Wasani yang kedua, al-qiyamu, yaitu berdiri.
ma'al qudrati bagi orang yang mampu alaihi berdiri. Fa in ajaza, apabila orang yang sholat itu tidak mampu anil qiyami berdiri, qa'ada maka ya duduk sholatnya. Duduknya bagaimana? Kaifa sya'a, bagaimana aja yang dia mau. Wa qu'uduhu muftarishan afdalu. Sementara kalau dia milih duduknya duduk iftirash itu lebih utama. Ini rata-rata semua yang ngaji duduknya duduk tarabbu ini. Tarabbu itu sila. Duduk sila sholat boleh, sah, orang nggak bisa berdiri. Tapi paling abdul duduknya iftirash. Iftirash itu seperti kita tahiyat awal. Kalau tahiyat akhir namanya tawarruk. Apa tadi? Tawarruk tahiyat akhir. Tahiyat awal iftirash. Kalau sila tarabbu. Kalau sila tarabbu itu sila. Nah, prakteknya bagaimana? Bapak bagaimana aja boleh. Saya udah encok, dengkul saya bisulan lagi guru. Lalu terus sholatnya blonjor, boleh nggak guru? Boleh, boleh. Orang kagak kuat, duduk aja suruh tiduran boleh kok. Nah, ini saya praktekin lagi. Sholat nggak bisa diri, gemeteran udah nggak kuat, udah kengkong. Nah kalau begitu duduknya boleh milih. Cuman paling utama, nah tahiyat awal, ini iftirash ini, iftirash. Ini namanya duduk tawarruk. Tahiyat akhir. Ini namanya duduk tarabbu. Buruk. Nah, salati duduk. Allahu Akbar. Nah, baca selesai. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Nah, bagaimana sujudnya? Gampang tuh. Gampang kan? Nah, kalau yang kagak biasa masih jatuh. Apalagi kalau yang kegemukan. Nah, gampang tuh. Allahu Akbar. Tahiyat. Asyhadu alla ilaha illallah, baru diangkat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Selesai dah. Hah? Kau tidur? Museng nih, praktek tidur. Ntar dulu. Nah, yang paling utama adalah duduk apa tadi? Iftirash. Ini paling utama. Allah. Kayak tahiyat awal. Allah. Sami Allah. Ini gampang kali ini. Tuh, gampang banget tuh. Nggak jomplang. Saya lagi sakit kemarin, sholatnya duduk mulu Pak. Ya duduknya begini. Ada yang nanya gini, bagaimana hukumnya sholat di kursi? Nah, rame itu pembahasan itu. Saya pernah membaca itu fatwanya Syekh Ali Jumu'ah. Syekh Ali Jumu'ah tuh kalau nggak salah ulama Mesir itu. Orang yang sholatnya pakai kursi itu dilihat bagaimana dia mampu atau tidak sujud. Jadi patokannya sujud. Nah, mampu atau tidak mampunya itu berdasarkan yang dia rasakan dan rekomendasi dari dokter. Oh, dia kan yang ngerasain kan dia. Kagak bisa pisan saya sujud, sakitnya minta ampun. Ya duduk udah di bangku boleh. Tapi kalau Bapak tidak bisa berdiri, namun bisa sujud. Sujudnya bisa. Nggak boleh sholat di atas bangku. Karena bagaimana caranya kita sujud kalau di atas bangku? Sujud itu kan 7 anggota badan harus nempel. 1, apa namanya ini? Kening. Apa namanya ini? Jidat. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini harus nempel ini semua. Maaf nih, saya praktekin. Maaf ya. Nah, ini namanya sujud tuh.
Lah kalau Bapak duduk di bangku bagaimana? Kalau Bapak duduk di bangku bagaimana cara sujudnya? Nggak bisa. Kecuali memang dia benar-benar tidak bisa sujud, maka boleh sholatnya di bangku. Kalau dia cuma tidak bisa berdiri, tapi dia bisa apa? Sujud. Sholatnya itu tadi boleh seperti ini, boleh seperti ini, boleh seperti ini. Yang paling afdol begini. Nah, sehingga dia bisa melaksanakan sujud. Gimana tadi Pak? Tadi ada yang nanya. Jadi tadi kan kalau sudah tujuan itu nampak ya. Gimana Pak yang gantung Pak? Ya tidak boleh. Itu langsung ketentuan dari Rasulullah. Idza sajadal mar'u sajada ma'ahu sab'atu a'rab. Kalau orang itu sujud, 7 anggota badannya itu wajib ikut sujud. Nah 7 anggota badannya yang dimaksud adalah al-jab'atu, kening atau jidat. Kedua telapak tangan, kedua lutut, kemudian jari-jari kaki. Nah jadi nggak boleh juga begini, maaf nih. Nah ini gantung namanya. Gak boleh ya. Atau karena kita mau tahiyat akhir, kaki kiri udah dimasukin duluan. Ntar kan enak tinggal begini. Ya, nggak boleh, itu tidak sah. Tidak sah sholatnya. Karena apa? 7 anggota sujud. Paham ini jelasnya? Boleh kita belum nyampe sujud, udah nanya ke sujud baik. Nah, ini kan baru bahas apa ini? Baru bahas apa? Duduk. Baru bahas duduk. Terus gini Pak, lagi tambahan. Sholat yang wajib berdiri jika mampu adalah sholat wajib. Sholat yang wajib berdiri bagi yang mampu itu sholat wajib. Jadi engkong sholat sunnah engkong duduk boleh, walaupun engkong bisa berdiri boleh, nggak apa-apa, sholatnya sah. Bang Rijal misalnya gua koker, sholatnya duduk sah. Kalau sholat apa? Sunat, tapi pahalanya diskon 50% Bang. Lah beneran. Diskon 50% Ustaz Mahfud. Besok dikit lagi sholat apa? Tarawih. Pak Haji Jen jadi imam, yang lain duduk semuanya. Lah akhirnya imamnya ngikut duduk. Jangan mentang-mentang boleh duduk semua, jangan. Ya, artinya Islam itu tidak pernah memberatkan. Ada di kitab Al-Baijuri itu ya, sahabat Nabi namanya Imran bin Husain, pakai shot. Imran bin Husain itu punya penyakit wasir. Wasir itu ya ambeien, udah parah banget. Itu nanya sama Rasulullah, ya Rasul, bagaimana cara saya sholat? Kata Nabi, ya sholat sebisamu. Kalau berdiri tidak mampu ya duduk. Kalau nggak bisa duduk ya tiduran. Nah tiduran yang bagus itu bijambil aiman, di ini punggung kanan. Ustaz Mahfud, saya suruh praktekin, saya praktekin. Misalnya nih saya ngadepnya ke sana ya. Misal saya kan ngadep ke jamaah, ya begini. Nah ini pakai bantal. Tuh, ini begini Ustaz Mahfud. Nah, jauh. Gitu. Nah kalau nggak bisa juga mustalqian. Mustalqian itu telentang. Saya praktekin juga. Ya Allah. Telentang pakai bantal gitu, telentang. Nah, pakai bantal, telentang gitu Ustaz Muhammad tuh, begitu tuh. Tuh, telentang namanya tuh. Pakai bantal gitu, ntar isyarat. Ya, benar. Apa kesimpulannya? Satu-satunya ibadah yang tidak ada dispensasi boleh ditinggalkan hanya sholat. Jadi nggak ada alasan apapun orang boleh tidak sholat, tuh nggak ada alasan apapun. Orang laki-laki yang boleh tidak sholat itu cuma 2. Anak kecil yang belum balik, umur 5 tahun, 3 tahun, anak-anak kita itu. Yang kedua orang gila. Mau milih yang mana? Nah, pengen kagak sholat. Orang miskin, apalagi miskin ya tetap wajib banget. Udah miskin kagak sholat, berani banget. Orang kaya wajib sholat, orang sakit sholat. Kalau idiot,
Nah itu tergantung Bang, termasuk kategori dia gila apa tidak. Nah, jadi kalau saya nyebut orang Down syndrome ya, idiot, itu tidak mukallaf. Gak mukallaf karena diajarin kayak apapun dia tidak akan paham. Saya pernah itu ya. Dulu ada orang pakai peci, rapi, cakep, pakai baju koko. Karena kita sholat ini ketinggalan, kita minta dia jadi imam. Imam Pak, lu pede banget maju ke depan. Takbir Allahu Akbar. Lah kita ngikutin Allahu Akbar, bacaan Paknya fasih. Fatihahnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lah kita kan bareng-bareng apa? Amin. Dia nengok kompak kata dia. Ternyata imamnya gila. Lah terus kita sholatnya bagaimana? Bubar ikut tawa semua. Lah itulah kenapa orang gila tidak wajib sholat. Orang pikun gimana? Nah sama, orang pikun sudah tidak mukallaf. Udah makan ngaku belum. Kalau udah makan ngaku belum, mending yang repot udah punya bini ngaku belum. Nah itu jangan-jangan pura-pura pikun itu. Ya itu udah nggak mukallaf. Pikun itu bahasa Arabnya harum. Harum pakai H besar. Harum. Kalau H kecil haram tuh larangan, nggak boleh. Tapi kalau harum itu artinya pikun, tua renta, ya, pikun. Sudah tidak mukallaf. Dia nggak sholat nggak apa-apa. Bagaimana dia mau sholat? Orang dia lupa mulu, ntar udah sholat ngaku belum sholat ngaku udah. Ya, sudah dia udah nggak mukallaf, udah biarin aja. Ada satu cara Pak agar kita terhindar dari pikun itu. Ada. Itu coba dirutinin baca surat Yasin. Insya Allah. Kalau yang nggak biasa ngatamin Quran, coba dibiasain baca surat Yasin. Insya Allah seumur hidup nggak bakal kena penyakit pikun. Insya Allah. Orang yang seneng baca surat Yasin juga dijamin keringatnya nggak bakalan bau. Keringatnya nggak bau. Jadi kagak mandi 17 hari, insya Allah kagak bau. Enggak, insya Allah. Karena dapat sinaran cahaya Al-Quran. Coba diamalin, dipraktekin. Praktekin dah. Jadi yang maaf, yang baunya ngambreng itu. Nah, kalau lewat tuh kayak comberan. Nah itu coba rajin-rajin baca surat Yasin. Insya Allah sembuh. Insya Allah sembuh. Hilang. Bau badannya itu hilang. Ada lagi? Sebelum saya lanjutin. Boleh silakan. Kan kita sholat Jumat dulu ya. Di Juhur ya. Dikatakan ada juga ada kopinya nggak apa-apa dia cakep. Semua sholat itu ada qobliyahnya, termasuk Jumat. Nanti akan saya sampaikan dalilnya. Kita belum sampai sebetulnya itu, belum nyampe situ. Tapi nggak apa-apa, saya kasih bocoran. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Bahkan sahabat Nabi yang bernama Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi paling dekat itu, kental, sahabat Nabi kental. Beliau tuh dapat hadiah bantal sama sendalnya Nabi. Ibu na'lai Rasulillah wa ibu wisadati Rasulillah, itu namanya Ibnu Mas'ud. Orangnya kecil, pendek, kuntet, kecil. Jadi kalau sahabat lain berdiri, ya dia ya kecil banget. Kalau sahabat lain duduk begini, dia berdiri sama, saking kecilnya. Tapi dekatnya sama Rasulullah luar biasa. Nah itu Ibnu Mas'ud tidak pernah sekalipun ninggalin qobliyah Jumat. Redaksinya memang Jumat. Dan sholatnya 4 rakaat qobliyahnya. 2 rakaat salam, sholat lagi 2 rakaat salam. Lah ketika ditanya, beliau jawabnya, ya saya ngikutin Rasulullah yang kayak gini. Ngikutin Rasulullah. Jadi ma bainal azana ini sholatun. Setiap antara azan dan qomat itu ada sholatnya. Sholatnya sholat apa? Qobliyah. Antara azan dan qomat itu pasti ada sholatnya. Namanya sholat qobliyah. Nah kalau ba'diyah, ba'da asar nggak ada, ba'da subuh
nggak ada. Tapi kalau qobliyah semua ada. Jangan ragu, hadisnya sahih dan diamalkan para sahabat, diamalkan oleh Rasulullah. Ada yang nanya begini, Ustadz, kan zaman Rasulullah azannya cuma 1 kali. Nah terus sholat qobliyah Jumatnya bagaimana? Itu teknis, gampang. Saya pernah sholat itu di Masjid Pangeran di Ponorogo kalau nggak salah itu. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak lupa saya di Taman Mini. Masjid Pangeran di Ponorogo. Kan ada 2, ada TMI, ya Masjid Atin sama Pangeran di Ponorogonya. Yang ini Masjid Pangeran di Ponorogo. Itu aja 1 kali. Tapi begitu masuk waktu zuhur itu belum azan, diumumin dulu. Bapak-bapak, waktu zuhur sudah tiba. Yang ingin mengerjakan qobliyah Jumat dipersilakan. Boleh. Yang penting udah masuk waktu. Azan belakangan boleh. Yang penting udah masuk waktu. Nah, begitu azan kan khotibnya langsung naik. Itu teknis. Atau bisa juga azan dulu, terus orang pada sunat qobliyah, terus kagak azan lagi, langsung khotib. Kan bisa. Walhasil yang jelas bahwa qobliyah Jumat itu ada. Qobliyah Jumat ada. Adapun teman-teman kita, saudara kita di luaran sana yang tidak ingin mengerjakan qobliyah Jumat, ya nggak apa-apa, itu hak dia. Itu hak dia. Cuma jangan pernah berstatement qobliyah Jumat tidak ada. Ada dalilnya sangat sahih, sangat kuat, sangat banyak. Ya, paham ya? Nah, jadi gitu Ustaz Mahfud. Saya jadi suruh meraktekin tengkurap. Tega banget dah sahabat. Nah, paham ya? Nah, diri, duduk, tiduran miring, tiduran terlentang. Jadi sahabat Nabi itu namanya siapa tadi? Imran bin Husain. Sakit wasir. Saya baca dalilnya. Ini. Wal aslu fi dzalika kulluhu hadisul Bukhari. Nah, hadis Imam Bukhari pasti sahihnya. An Imran bin Husain, dari Imran bin Husain. Qala, berkata Imran bin Husain, kanat bi biwasir. Wasir itu ternyata bahasa Arab. Beliau berkata kanat bi biwasir. Fasa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ani sholati. Faqala sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa ala jambin. Imran bin Husain berkata, saya itu punya penyakit wasir. Lalu saya bertanya kepada Rasulullah tentang bagaimana caranya sholat. Faqala, Rasulullah menjawab, sholli qa'iman, sholatlah diri kamu. Fa illam tastati, kalau enggak mampu, fa qa'idan, ya duduk. Kalau enggak mampu, ya sudah, fa ala jambin, dengan lambung kananmu. Nah, sholatnya dengan lambung kanan. Artinya tiduran miring kayak kita dikuburin gitu loh. Kayak kita, kayak jenazah di kuburin. Iya, kayak kita siapa, orang masih hidup semua dikuburin. Paham ya? Nah, titik. Ada lagi? Ada yang tanya. Ada waktu ya? Boleh. Dikit aja. Ini pergino saya, buat saya ini. Dan semua juga anak muda. Saya ini seorang muazzin ya. Saya muazzin ini, maaf, dari tahun 93 saya sudah muazzin. Saya bukan di Ridwan aja, benar. Saya bukan ngomong, ini lagi saya ngadu sama gurunya. Saya punya guru soalnya. Dan lama ini saya ditegur. Bagus, kalau azan jangan pakai innallaha, itu nggak boleh. Jangan, nggak ada itu. Singkat aja nih udah waktu. Ya itu aja di guru dah. Ayah kok gampang gitu nyalain orang. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu bagian dari azan atau bukan? Bukan. Bacanya saat kita lagi azan atau sebelum azan? Sebelum. Lah kalau sebelum kenapa dilarang? Itu saya bantah juga nih orang. Ya, Seumpama Pak Hambali azan, sebelum azan ngerokok dulu, boleh?
Ada orang rokok aja boleh, masa orang baca innallaha malah kagak boleh. Sebelum ajan, Bang Amin mau ajan nih. Kata Bang Ajiwan, Min ajan Min. Ya ntar dulu lagi balas WA. Boleh nggak? Boleh. Orang balas WA aja boleh terus baru ajan. Kenapa orang baca innallaha wa malaikatahu boleh? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu ayat Al-Qur'an. Allah, orang udah sering banget saya katakan, sering banget. Kalau ilmunya itu makin bertambah Ustadz Mahfud, itu tidak akan pernah gampang nyala-nyalain orang. Justru orang yang paling sering nyala-nyalain orang itu orang yang baru belajar. Jadi yang dia dapetin baru segitu-gitunya. Jadi orang yang kagak sama sama dia dianggapnya salah. Tuh, kalau kata Prabu Angling Dharma, tuh, raja dari Malwapati, dia bilang gini, orang kalau baru punya ilmu sejumput, secomot, dia akan mengira air kobokan itu lautan luas. Kenapa? Karena dia tahunya cuma air kobokan doang. Maka dia mengatakan air kobokan itu lautan luas, yang kagak sama dengan air kobokannya berarti salah. Padahal air itu masih sangat banyak di lautan. Kita mau ambil ribuan, ratusan, miliaran ember juga masih cukup. Lah yang dipikirin cuman yang di kobokan. Kenapa? Karena pengetahuannya cuman itu. Ustadz Mahfud jangan gampang terprovokasi. Pertama, jangan gampang tersinggung. Jangan gampang tersinggung jadi ustadz. Ntar lagi ajan, Mahfud, ajan kagak boleh innallaha. Mulai detik ini saya berhenti gitu kan, nggak boleh. Ya dia ngomong begitu biarin aja, itu kan pendapat dia. Itu pendapat dia. Itu fenomena yang ada di dunia ini. Nggak setiap orang tuh harus sama kita. Betul? Nggak semuanya, biarin aja berbeda. Yang penting kita punya prinsip. Selama kita tidak merugikan orang, selama kita tidak menyakiti orang, selama kita tidak menabrak hukum syariat agama, kenapa juga kita harus mikirkan kritikan orang? Jangan dikira saya jadi kiai, jadi ustadz, jadi guru nggak ada yang kritik. Banyak Ustadz Mahfud. Saya pernah itu masalah tafsir tentang ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum. Terus ada yang diri sampai tolak pinggang. Anda salah di depan orang banyak Ustadz Mahfud. Sebab saya menafsirkan innamal khamru itu minuman keras yang memabukkan. Saya berani sumpah. Orang dengan congkoknya tolak pinggang dua, tunjuk saya. Anda salah. Ya saya diam aja, saya tenang aja. Dia udah ngoceh macam-macam. Saya tanya, maaf Pak, di mana letak salahnya saya? Tolong saya diajarin. Enak. Dia bilang gini, Anda itu mempersempit arti Al-Quran. Bayangin, saya dibilang di depan orang banyak. Saya dibilang mempersempit arti Al-Quran. Saya bilang arti Al-Quran yang mana yang saya persempit? Dia bilang harusnya Anda tuh mengartikan khamr itu narkoba. Jangan minuman keras saja. Memangnya yang memabukkan itu cuma minuman keras. Oh di situ. Pak, mohon izin, boleh saya tanya, narkoba itu apa kepanjangannya? Cep aja langsung pucet dia. Narkoba itu Pak, kepanjangannya narnya narkotika, koknya psikotropika, baknya itu bahan adiktif. Kenapa saya tidak menafsirkan khamr itu narkoba? Karena ada baknya di situ, bahan adiktif. Bahan adiktif itu ada di kopi, namanya kafein. Apakah Bapak berani mengharamkan kopi? Diam langsung dia. Narkoba itu baknya bahan adiktif. Bahan adiktif ada juga di teh, namanya zatein. Orang Betawi kalau kagak ngeteh puyeng. Bapak mau haramkan, diem langsung dia. Terus itu bahan adiktif ada juga pada rokok, namanya nikotin. Apa Bapak mau mengharamkan rokok juga?
di demo sama orang-orang yang merokok. Adapun narkoba itu dikiaskan, disamakan dengan khamr, tapi jangan mengartikan khamr itu sebagai narkoba. Diam langsung dia Ustaz Mahfud. Diam. Di ujung ngaji dia nyamperin saya berani sumpah. Nyamperin saya, dia bilang gini, maafin ya, saya sebetulnya kagak bisa apa-apa. Itu benar. Baru kali ini katanya saya dapat jawaban yang memuaskan. Maafin ya, ya sudah. Cuman kan dia udah terlanjur nunjuk-nunjuk saya. Ketika dia minta maaf, orang pada tahu apa enggak? Enggak. Tapi saya udah ditunjuk-tunjuk depan orang banyak. Anda salah, Anda salah. Biarin aja, jadi Ustadz jangan baperan, biarin aja. Bukan guru, saya nggak baperan Pak. Saya itu saya bantah. Karena begini sakitnya, saya kan punya guru juga. Ya bangga. Makanya ente ngaji Put. Apa begitu itu yang saya buat tanda saya. Makanya kan saya ngaji. Padahal saya ngaji saat itu saya ngaji. Saya ke Bogor. Makanya ngaji Put gitu. Lagi ngaji ini udah lanjut ngomong saya. Nah, saya punya guru awas loh. Iya, keren. Mungkin ini banyak yang tahu. Banyak yang tahu. Ya udah biarin. Udah ya. Jam sini lu udah malam. Ya udah. Ya. Nah, jangan emosi, santai aja. Jangan emosi, jangan baper, jangan marah, jangan purik. Ya, iya. Jadi imam ya biarin aja, nggak usah purik, nggak usah baper. Nah, orang hidup itu nggak mungkin sama semua, nggak mungkin. Ya, pelangi itu indah karena warnanya berbeda, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Lah kalau pelangi hijau doang, ya kurang indah. Jadi dunia itu biar berwarna-warni Ustaz Mahfud. Cuman satu, ini saya closing statement, penutup. Kita itu mau biar bagaimanapun sama-sama umat Nabi Muhammad. Udah itu aja. Jadi yang ngatain kita ya umat Nabi Muhammad, yang dikatain juga umat Nabi Muhammad. Kalau sama-sama umat Nabi Muhammad, insya Allah sama-sama masuk surga. Ya udah diikhlasin aja. Dah cukup. Mudah-mudahan berkah manfaat. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina. Allahumma aslih dzata bainina. Allahumma alif baina qulubina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.